Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madliah dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show yang inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Coba deh, saya mau tanya ke Anda pemirsa. Apakah Anda mau punya jerawat? Pasti tidak mau ya. Jadi semua orang di dunia kayaknya pasti nggak mau punya jerawat. Tapi yang satu ini sesuatu yang tidak diharapkan kadang suka bermunculan gitu ya. Sesuatu yang tidak diharapkan itu kadang memang suka kayak hadir begitu saja, termasuk si jerawat yang sangat mengganggu dan bikin kita nggak pede gitu ya. Nah sebenarnya jerawat ini apakah akan dialami oleh semua orang atau sebenarnya jerawat hanya terjadi pada orang-orang yang malas membersihkan mukanya gitu ya. Jadi kayak wah ketahuan nih kalau jerawatan berarti malas bersihin muka. Tapi kayaknya kita udah maksimal ya. Sehari tuh bisa kayak 2 kali, 3 kali cuci muka, pakai skincare ini, skincare itu. Tapi kok tetap aja ya dok ya jerawatan. Aduh kayak sebel banget apalagi kalau udah sebel ya. Aduh. Udahlah pecahin aja biar cepat karena kayak aku harus meeting dengan klien gitu ya dan lain sebagainya. Aku mau dating sama pacar baru dan lain sebagainya. Akhirnya kayak aduh bikin drop ya gitu ya ketika kita mulai tumbuh jerawat apalagi di awal-awal tuh ya pas lagi belendung-belendungnya mau ditutupin pakai apa coba pakai panci kan kegedean gitu ya. Terus gimana sih cara jitu untuk menghilangkan jerawat? Makanya hari ini kita akan mengupas tuntas cara yang paling jitu, paling oke, paling tokcer untuk menghilangkan jerawat yang membandel yang suka muncul tanpa diharapkan kedatangannya ini ya. Oke, tapi sebelum kita membahas gimana sih cara jitu untuk menghilangkan jerawat, kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar ya kesehatan kulit muka, wajah ataupun jerawat yang sering kayaknya kita pernah sering dengar tapi kita nggak ngerti ya ini beneran fakta atau mitos belaka. Kita lihat yang pertama ya, nggak boleh pakai make up pas lagi jerawatan. Gini, jerawat kan berarti kayak ya sorry ya nanti kalau ada salah akan dibenerin sama dokternya gitu ya. Jadi ketika kita lagi jerawat kan ada semacam peradangan gitu ya. Jadi kayak ada sesuatu yang ingin meletus, meledak dari dalam pori-pori kulit kita untuk keluar, yaitu namanya jerawat gitu ya. So bayangin aja kalau lagi ada sesuatu yang ingin meledak keluar tuh dari pori-pori kulit kita alias jerawat, terus kita pakai make up. Itu kan pasti akan lebih terbungkam lagi gitu ya. Apalagi kalau semisal gitu ya itu jerawatnya mungkin ada yang terluka sedikit gitu ya, kebelas sehingga akhirnya kayak nanti mungkin takutnya adalah ketika kita lagi bedakan, apalagi sebelum bedakan sih ada foundation gitu ya, ada alas bedaknya gitu ya. Terus abis itu bedakan, belum lagi pakai shading dan lain sebagainya. Aduh gitu ya. Itu kan nanti yang ditakutkan adalah semakin mengganas itu jerawatnya. Tapi gimana ya dok ya, aku jerawatan tapi aku mau ada pesta nih. Masa datang ke pesta nggak make upan kan jadi lucu, gembel banget gitu ya. Jadi boleh nggak sih kalau kita lagi jerawatan kita pakai make up gitu ya. Atau boleh pakai make up tapi pasti jerawatnya jangan dipakai make up. Itu lumayan aneh ya, tapi nanti kita bahas ya. Oke kita lanjut yang kedua ya. Sering cuci muka itu katanya baik loh buat kesehatan kulit wajah kita. Nah, satu kita mulai dari jenis sabun cuci mukanya. Itu banyak banget ya di luar sana jenis-jenis sabun cuci muka. Ada yang inilah, ada yang untuk mencerahkan lah, untuk mengangkat minyak lah. Wah, banyak banget deh pokoknya kalau kita ngomongin facial wash gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah sebenarnya seberapa sering sih kita boleh mencuci muka kita? Nah, mencuci muka ini kan berarti ada dua hal yang harus kita garis bawahi ya. Mencuci muka itu sebenarnya apakah cuci muka aja gitu ya. Wah, wajah kamu glowing, kamu pakai facial wash? Enggak, aku cuma pakai air wudhu. Wah, gitu ya. Jadi 5 kali sehari dia cuci muka. Tapi wudhu itu termasuk cuci muka atau enggak? Tapi sebenarnya gini, cuci muka itu hanya kayak prok gitu ya ke air ke muka. Atau pakai facial wash. Jadi selama ini kita selalu mengidentifikasi cuci muka ya pakai facial wash. Kalau cuman ngeprok-ngeprokin air doang itu belum termasuk dalam cuci muka. Nanti kita bahas ya seberapa sering bolehnya dan pakai facial wash atau enggak. Nanti kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang ketiga misalnya. Waduh, ini gimana ya? Awal tahun tuh pasti life goals kita tuh banyak ya, to-do list kita itu banyak. Jadi jangan sampai sesuatu yang memotivasi gara-gara belum kesampaian dan itu berujung pada stres. Nah, katanya stres ini bisa menimbulkan jerawat.
gimana ya? Kan setiap orang pasti akan mengalami stres dong, nggak mungkin. Manusia tuh nggak akan mungkin bisa hidup tanpa mengalami stres. Selama kita punya akal pikiran, hati, dan perasaan, asik, kita pasti akan mengalami stres gitu ya. Nah, pertanyaannya ketika kita ngomongin, oke, semua orang pasti akan mengalami stres. Tapi apakah semua orang yang mengalami stres akan mengalami jerawat juga? Nanti akan kita bahas ya. Ada nggak hubungannya antara stres dan juga jerawat? Wah, ini kalau stres terus jerawatan kayaknya seluruh umat manusia di muka bumi ini akan jerawatan ya, karena semua orang pasti mengalami stres. Tapi mungkin ada stres levelnya lah ya, mungkin kayak oke, on this level gitu, itu bakal memunculkan jerawat gitu ya. Nanti kita bahas ya. Oke, semoga nggak stres kita semua ya. Oke, kita lanjut yang keempat ya. Orang dewasa sampai lansia itu katanya jarang yang akan mengalami atau punya jerawat di mukanya. Nah, ini sering banget sih. Coba deh Anda perhatiin papa mama Anda gitu ya, atau oma opa di rumah, ada nggak yang jerawatan? Coba kalau lagi duduk sampingan atau Anda sendiri sudah di usia-usia segitu, Anda ngerasa nggak kayak, iya sih nggak ada jerawat gitu ya? Karena selama ini kan kita ngelihatnya kayak jerawat itu muncul gitu ya, hanya di kalangan kayak ya teens ya, remaja sampai dewasa awal gitu ya, kayak 20, 30, 40 kayaknya udah mulai jarang. Tapi kita nggak ngerti ya, maksudnya apakah memang jerawat ini hanya terjadi pada usia-usia yang terjadi transisi hormonnya gitu ya. Jadi hormonal aja nih, masalah hormonal yang akhirnya membuat kayak ya bener sih masa-masa muda. Kalau udah tua kan hormonnya udah mulai stabil, makanya nggak muncul jerawat. Nanti kita bahas ya, apakah yang tua juga ada kok yang mengalami jerawat. Nanti kita bahas. Oke, kita lanjut yang terakhir ya. Ada jenis makanan tertentu yang katanya bisa menyebabkan jerawat. Ini sih nggak usah dibilangin lagi, pasti Anda udah tahu ya. Ya, coklat, kacang-kacangan, dan lain sebagainya. Padahal they taste good gitu ya. Itu enak banget gitu ya. Apalagi kayak kacang. Udah kayak kacang goreng enak banget ya. Kayak nggak bisa berhenti kita makan kacang sama makan coklat. Nah, tapi kan juga banyak orang di luar sana makan coklat dan juga kacang, tapi mereka juga nggak jerawatan. Nanti kita bahas ya, sebenarnya mengaruh nggak sih? Atau kayak ya ngaruh sih kalau makannya 1 ton gitu ya, itu bakal jerawatan ya. Nggak juga sih kita makan coklat 1 ton ya. Nanti kita bahas ya, pokoknya apakah ada memang makanan-makanan tertentu yang kalau kita makan bisa menyebabkan jerawat. Oke, itu tadi beberapa mitos dan fakta dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya, ada beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan kulit wajah dan juga jerawat. Nah, untuk mengonfirmasinya ini benar fakta atau mitos belaka, telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati. Ada Dr. Imelia Andianto, dokter beauty klinik dari Rumah Sakit IMC Cikarang. Selamat pagi Dr. Imel, apa kabar? Selamat pagi, Mas. Sehat ya dok ya? Oke. Dok, hari ini kita akan membahas seputar jerawat-jerawat, gimana cara mengatasinya supaya nggak muncul lagi itu jerawat gitu ya. Nah, tapi sebelum bahas itu kita bahas terlebih dulu mitos fakta seputar kesehatan kulit wajah dan jerawat. Yang pertama adalah katanya nggak boleh pakai make up pas lagi jerawatan gitu kan. Selama ini kayak ya gimana dong dok, kan saya mau pesta gitu tapi lagi jerawatan, terus kalau nggak boleh pakai make up nanti masa pestanya nggak make upan kan jadi lucu. Sebenarnya boleh nggak sih orang pas lagi jerawatan make up gitu? Jadi kalau misalnya sebenarnya kalau make up itu sebenarnya bukan sebagai salah satu satu-satunya ya penyebab jerawat sebenarnya. Orang nggak make upan juga bisa timbul jerawat ya Mas ya. Nah, jadi kalau misalnya pada saat berjerawat boleh nggak kita make up? Kita lihat dulu jerawatnya jerawat apa dulu nih. Kalau misalnya jerawat yang meradang memang sebaiknya ditunda dulu. Karena rata-rata kalau misalnya orang yang berjerawat, kita lihat nih ya, kadang-kadang ada beberapa kesalahan. Misalnya yang pertama mungkin setelah make up dia malas cuci muka misalnya, atau pada saat tidur lupa cuci muka, kemudian ya bisa memperparah jerawat yang ada. Atau yang kedua mungkin kandungan dari make upnya yang tidak cocok dengan jenis mukanya, sehingga dia memperparah ya timbulnya si jerawat itu gitu ya. Jadi boleh nggak berjerawat make up? Boleh-boleh aja, tapi harus dipilih bahannya gitu. Bahannya mungkin yang non komedogenik atau non aknegenik gitu ya, atau yang mungkin yang gentle, jadi yang tidak berwarna, tidak ada
pengharum, tidak berbasis alkohol, tidak berbasis minyak. Nah itu yang dipilih gitu. Jadi boleh nggak? Oh boleh-boleh aja sih gitu kan, tapi harus dikenali dulu jenisnya gitu. Jenisnya. Nah kalau pas lagi meradang nih dok, kayak aduh dok lagi meradang tapi harus pesta gitu ya. Boleh nggak sih kayak sejam aja dok gitu, itu ada yang efek nggak sih ke jerawat yang lagi meradangnya? Tetap, kalau misalnya memang dia pakai foundation yang bahan dasarnya minyak misalnya, tetap aja bisa dia penyumbatan di pori-pori. Jadi tetap boleh, tapi memang harus pilih kandungannya yang cocok untuk jenis kulitnya gitu. Oke. Jadi memang harus disesuaikan dengan kondisinya gitu ya dok ya. Oke, kita lanjut yang kedua ya. Nah ini dia, kalau kita ngomongin jorok nggak jorok, bersih nggak bersih, itu salah satu standar kenapa muka ada yang jerawatnya yang enggak, itu kadang-kadang kita pakai standar seberapa sering kita cuci muka gitu ya. Nah sebenarnya sering cuci muka itu bagus nggak sih untuk kesehatan kulit wajah kita gitu? Nah kalau sering cuci muka, mitos atau fakta itu bagus atau untuk kulit kita, itu mitos mas gitu. Karena kalau misalnya keseringan cuci muka, jadi kan memang kita di wajah kita tuh ada produksi sebum ya, produksi kelenjar minyak, fungsinya untuk melembabkan kulit kita gitu. Kalau keseringan cuci muka, otomatis mukanya tuh merasa bahwa dia kekurangan kelembapan, otomatis produksi sebumnya jadi lebih banyak gitu. Nah jadi kenapa cuci muka cukup 2 kali saja, yaitu pagi dan malam hari gitu. Kalau pagi hari biasanya karena kan kita setelah seharian tidur gitu ya, membersihkan sel kulit mati, atau yang malam itu biasanya untuk membersihkan sel kulit mati dan kotoran selama kita beraktivitas gitu. Jadi cukup 2 kali, yaitu pagi dan malam. Pagi dan malam. Nah sekarang itu idealnya 2 kali. Nah sekarang pertanyaannya, cuci muka yang dimaksud itu hanya keprok-keprok pakai air atau perlu pakai sabun muka sih dok? Nah, harus dengan sabun muka gitu, karena kan memang harus membersihkan kotorannya kan. Dan pemilihan sabun muka juga harus tepat ya. Oh gitu? Ya, harus tepat. Harus tepat dengan? Dengan jenis kulit mukanya, apalagi jenis kulit yang berjerawat misalnya ya. Oh, berarti nggak boleh asal beli pas lagi flash sale dok, harga 1.000 doang gitu ya, murah, beli enggak ya, nggak boleh ya. Aduh, hati-hati ya guys. Oke, jadi harus disesuaikan gitu ya dengan jenis kulit mukanya, seperti itu ya. Oke, jadi jangan hanya tergiur harga murah ya, nggak boleh ya, nanti malah kulit mukanya ada apa-apa gitu ya. Kecuali kalau kulit mukanya muka kayak kulit badak kali ya, jadi nggak masalah ya. Oke dok, kita lanjut ya yang ketiga ya. Stres nih katanya bisa menyebabkan jerawat. Aduh, kalau stres bisa menyebabkan jerawat, kayaknya banyak orang stres jadi jerawatan dok, atau gimana tuh? Sebenarnya memang ada hubungannya nih Mas Raden. Jadi kalau misalnya jerawat dengan stres itu karena ada peningkatan dari hormon stresnya itu sendiri. Nah hormonnya apa? Itu hormonnya hormon kortisol namanya. Ternyata selain dia berdampak pada tubuh kita yang lain, misalnya kayak meningkatkan asam lambung, sehingga stres kan gampang sakit mah gitu ya. Tapi ternyata ada efek sampingnya juga pada kulit. Ternyata dia meningkatkan overproduksi dari sebum kulit kita, sehingga kulitnya tambah berminyak gitu. Oh sebum itu berarti manifestasinya itu kelihatannya kayak minyak? Iya berminyak jadi mukanya. Otomatis orang-orang yang jenis kulitnya berminyak, overproduksi sebum, kemudian menyumbat pori-pori, otomatis timbul jerawat gitu. Oh oke. Jadi tapi kan mungkin gini dok, level stres seseorang kan mungkin agak beda-beda ya gitu. Itu benar-benar kayak yang stres hanya yang apa bahasanya receh, atau benar-benar stres yang benar-benar akhirnya kortisolnya tinggi banget dan akhirnya berujung pada jerawat. Jadi biasanya kan manajemen stres orang kan beda-beda ya gitu kan. Jadi ada beberapa orang yang mungkin kalau misalnya udah stres kena sedikit misalnya jadi kepikiran, overthinking, jadi kurang tidur. Nah kurang tidur itu yang memicu terjadinya si hormon kortisol tinggi itu. Atau mungkin dia makan banyak yang manis-manis mungkin. Nah itu juga bisa memicu terjadinya jerawat. Jadi yang makanan manis, kurang tidur, kurang asupan air putih itu juga salah satu pemicu timbulnya si jerawat tadi gitu. Oke ya, jadi jangan stres ya pemirsa ya, hidup ini indah, nikmati aja gitu ya. Kecuali tanggal tua sih emang mau nggak mau stres ya. Oke, kita lanjut yang keempat ya. Orang dewasa sampai lansia itu katanya jarang mengalami jerawat. Karena selama ini kita ngeliat kayak, oh anak-anak yang SMP, SMA, kuliah atau awal-awal kerja gitu ya, itu yang rata-rata mengalami jerawat. Karena orang pikirnya kayak, oh kalau udah berumur lansia kayaknya jarang deh mengalami jerawat, atau gimana tuh dok? Oh kalau dari jerawat sebenarnya tuh semua lintas usia tuh bisa loh.
gitu. Dari bayi juga bisa. Ada bayi jerawatan? Ada juga, bayi ada juga masalah bisa. Percintaan dia kan belum ya dok? Karena dia mendapat sisa testosteron dari si ibu selama pas lagi lahir. Atau bisa juga kalau pubertas kan paling tinggi. Nah kalau dari lansia bisa aja. Karena kalau misalnya lansia tuh mungkin faktor yang pertama ya mungkin yang stres tadi itu. Karena mungkin ya contohnya adalah partner hidupnya mungkin ya gitu. Udah tiada. Atau mungkin yang tadinya mandiri kemudian jadi tidak mandiri itu kan juga menimbulkan rasa rasa kekurang percaya diri ya. Jadi kok saya kayak tergantungan sama orang misalnya, itu juga menimbulkan stres juga. Jadi sehingga bisa timbul jerawat. Atau mungkin kondisi orang-orang yang premenopause itu juga bisa timbul jerawat gitu. Oke. Jadi ini tidak menutup kemungkinan bahwa yang berumur pun bisa mengalami jerawat juga gitu ya. Karena mungkin beberapa faktor yang disebutkan Dr. Imel tadi gitu ya. Oke, kita lanjut yang terakhir ya. Nah ini dia, ini kita bukan mau menyalahkan jenis makanan tertentu, tapi banyak orang kalau kita googling juga banyak banget kayak jangan makan ini, jangan makan itu, let's say kayak coklat, kacang, lah segala macem gitu yang sering kita dengar, itu bisa menyebabkan jerawat. Semengerikan itukah kita makan itu terus jerawatan atau kayak bisa sih kalau makannya 1 ton, 1 truk bisa tuh gitu atau gimana tuh dok? Sebenarnya boleh-boleh aja makan ya, tapi harus dibatasi gitu. Jangan berlebihan gitu kan. Karena makanan-makanan dengan kandungan gula yang tinggi atau asupan gula yang tinggi itu bisa meningkatkan balik lagi ke hormonal tadi, yaitu hormon insulin yang berperan di situ. Ternyata hormon insulin itu bisa meningkatkan sama overproduksi sebum juga dan juga bisa menimbulkan peradangan. Sehingga orang-orang yang misalnya kebanyakan makan manis, kebanyakan makan coklat gitu ya, itu juga bisa menimbulkan jerawat. Atau produk-produk susu juga bisa gitu. Oke, jadi bukan masalah coklatnya, bukan masalah makanannya, tapi kandungan di dalam makanannya dan dikonsumsi dengan jumlah yang berlebihan gitu ya. Tapi maksudnya itu sekali waktu aja bisa memunculkan jerawat atau kayak dia continue terus tuh frekuensinya sering makan itu dan dalam jumlah yang tidak sedikit akhirnya berujung pada jerawat. Iya, bisa terus menerus misalnya atau dia gemar ya kan kalau misalnya makanan manis kan nggak cuma coklat aja, tepung-tepungan ya kan, es krim, makanan manis, minuman kaleng, nah itu semua itu bisa menimbulkan si jerawat itu gitu. Oke, jadi yang sedang-sedang saja, yang cukup-cukup saja jangan berlebihan ya. Kalau yang manis itu bisa berujung pada produksi sebum yang berlebihan kan jadi bahaya juga gitu ya. Karena tidak selamanya yang manis itu manis ya. Yang manis itu bahaya karena bisa berujung pada jerawat juga. Oke, thank you dok. Nanti kita lanjut lagi ngomongin cara jitu. Nah ini ya, caranya buat ngilangin jerawat itu seperti apa. Ini pasti banyak jadi pertanyaan banyak orang ya dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh ya tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita mengawali hari pertama di minggu kedua di tahun 2024, tahun baru ini dengan membahas seputar jerawat. Mungkin ada salah satu resolusi hidup Anda di tahun 2024 adalah bebas dari serbuan jerawat. Udah kayak perang aja ya serbuan ya. Tapi memang kadang-kadang kita kayak ngerasa desperado banget ya untuk menghadapi jerawat ini. Gimana caranya supaya jerawat-jerawat ini enyah dari kehidupan kita. Tapi kayak kita udah nyobain kayak skincare dari A sampai Z, dari harga puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan gitu ya. Treatment yang kayak nggak selesai-selesai nih jerawat, bandel banget gitu ya. Makanya hari ini dengarkan secara saksama karena hari ini kita akan membahas bagaimana cara yang jitu untuk menghilangkan jerawat. Nah kalau Anda punya pertanyaan seputar jerawat boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Imelia Andianto, Dokter Beauty Clinic dari Rumah Sakit IMC Cikarang. Oke Dr. Imel, jerawat 7 huruf yang sangat menyebalkan bagi banyak orang gitu ya. Bukan banyak orang, bagi semua orang yang mengalaminya pasti. Karena nggak ada yang suka punya jerawat pastilah ya gitu. Nah sebenarnya jerawat ini apa sih dok? Kenapa dia itu muncul? Sisi jerawat ini apa? Apakah kotoran? Ataukah memang secara alami di tubuh ada? Atau gimana sih jerawat ini? Jadi benar. Kotoran tadi katanya kan. Jadi sebenarnya jerawat itu peradangan yang lama, peradangan yang kronik itu pada yang disebut di muka kita tuh ada yang namanya kelenjar pilosebasea.
Itu kelenjar pilosebasa itu kelenjar minyak dan juga folikel rambut di kulit kita. Kayak pori-pori gitu kan? Iya. Nah, jadi di situ dia terjadi sumbatan oleh karena si minyak tadi ya kan, kemudian kotoran, sel kulit mati, di situ semua numpuk ya. Akhirnya kalau misalnya terjadi infeksi dari C. acne yang memang normal ada di kulit kita, ya timbullah yang namanya itu jerawat gitu. Nah, infeksinya itu sendiri maksudnya kalau ada, ya karena kalau pori-pori kan memang notabene ya apalagi kita tinggal di negara tropis ya, maksudnya kayak debu pasti akan nempel, kulit mati itu secara reproduksi tubuh juga akan terjadi gitu ya. Jadi kemungkinan itu kan memang bisa aja nempel, tapi kalau infeksi yang dimaksud sehingga terjadi peradangan itu infeksi yang terjadi itu maksudnya infeksi yang gimana dok? Infeksi yang, karena si C. acne itu sebenarnya ada flora normal yang ada di kulit kita. Kalau misalnya terjadi ada suatu peradangan, dia suka tuh. Akhirnya dia di situ, dia menginfeksi, kemudian nanti kan dia kalau misalnya si C. acne itu dia sifatnya anaerob, artinya dia bertumbuh subur kalau misalnya tidak ada oksigen. Jadi kalau terjadi sumbatan, dia ada di situ, kemudian tidak ada oksigen, tumbuh subur dia. Akhirnya ya timbullah yang namanya jerawat yang meradang gitu. Tapi kan kalau kita ketemu jerawat, maksudnya kalau ada jerawat itu kan dalamnya biasanya ya dok ya, itu kan ada putih-putihnya gitu ya. Nah kita nggak ngerti tuh, maksudnya putih-putih itu hasil dari apa? Kan selama ini kita kayak kotoran, kayaknya kotoran yang masuk ke pori-pori kita nggak warna putih-putih gitu kan, debu atau gimana. Itu putih-putih itu sebenarnya apa sih dok? Nah itu juga sebutnya sebagai jerawat, tapi jerawat yang tidak meradang, yang kita sebut sebagai komedo. Nah komedo itu adalah cikal bakal terjadinya jerawat. Kalau misalnya dia belum terinfeksi, ya bentuknya seperti itu. Tapi kalau dia terinfeksi, bentuknya ya pasti dia merah, nyeri, meradang gitu ya. Jadi yang disebut yang komedo yang tidak meradang itu ada dua. Jadi ada komedo yang white head, ada komedo yang black head. Kalau yang white head tuh mungkin yang putih-putih yang kalau ditekan tuh jadi kayak keluar lemaknya, itu yang white head. Gitu. Kalau yang black head biasa dia yang hitam-hitam di pori-pori. Nah, itu namanya juga semua disebutnya sebagai jerawat. Itu juga kotoran semua kotoran semua. Oke. Tapi kan ada juga dok yang dia kayak sistemnya bentuknya itu kayak jerawat, bukan komedo gitu ya. Terus kan ada ya biasanya orang-orang tuh kayak sebelah gitu, pencet aja gitu ya dok ya. Terus keluar tuh dalamnya, nggak tahu putihnya tuh kayak ada semacam putih-putih gitu nggak sih dok? Kayak kalau udah tua ya mateng gitu ya. Itu keluar putih-putih juga, itu apa ya? Itu sel lemak. Itu sel lemak. Itu terbuat dari apa? Maksudnya karena diproduksi sendiri oleh si kelenjar si minyak itu. Jadi bentuknya memang seperti itu. Jadi namanya white head namanya gitu. Oke. Tapi sebenarnya kalau kita menelisik ke belakang lagi gitu ya, itu sebenarnya yang akhirnya membuat si jerawat muncul itu selain karena faktor, ya kalau faktor eksternal kan mungkin ya kita nggak bisa menghindari lah, kena debu dan lain sebagainya. Ada nggak dari faktor dalamnya juga gitu? Banyak faktor. Jadi jerawat multifaktorial. Dari luar bisa, dari dalam kita juga bisa. Yang paling banyak dok, top 3 deh gitu ya, dari yang internal dan eksternal. Sehingga mungkin kayak, karena ini paling banyak kayaknya kita bisa mencoba menghindari itu gitu dok. Jadi kalau dari internal dulu ya, internal. Kalau dari internal tuh biasa genetik. Nah, biasa kalau keturunannya itu ada yang berjerawat, ya mungkin anaknya juga bisa jerawat, 90% bisa terjadi gitu ya. Meskipun dia menjaga, sangat-sangat menjaga. Kalau misal menjaga mungkin persentase jadi lebih berkurang ya gitu. Itu bisa terjadi. Yang kedua adalah hormonal gitu. Itu berat. Kalau hormonal biasanya pada masa pubertas ya. Karena kan hormon testosteronnya kan memang lagi berkembang gitu ya. Atau yang ketiga adalah stres tadi, itu kalau dari internal biasanya gitu. Dari internal ya? Kalau dari eksternal banyak, termasuk salah satu pola hidup misalnya ya. Pola hidup itu gimana ya? Pola hidup tuh misalnya itu banyak makan yang manis-manis gitu kan, kurang tidur, pemilihan jenis kosmetiknya salah gitu kan, atau minum-minuman misalnya merokok atau alkohol itu juga berpengaruh pada jerawat gitu. Banyak multifaktor kalau untuk jerawat. Habis duit buat beli rokok ya, beli minuman alkohol kan mahal, jangan minum alkohol lah. Mahal, bikin jerawatan ya. Oke, yang kedua apa faktor eksternalnya? Nah, yang lain ya itu semua, itu semua. Terus kurang minum air putih, itu juga berpengaruh juga loh pada pada kesehatan kulit ya, sehingga bisa menimbulkan jerawat gitu kalau misalnya dia kekurangan minum air putih. Nah sekarang kan gini, kalau kita ingat zaman pelajaran sekolah dulu, itu kulit kita kan ada beberapa lapisan gitu ya dok ya. Nah sebenarnya jerawat itu dia tuh muncul mulai dari lapisan keberapa sih, sehingga kayak
kita tahu nih, oh ini hanya bagian luarnya aja, itu benar-benar kayak dari yang dalam banget gitu. Atau mungkin bisa jadi beda gitu ya, tergantung jenis jerawatnya. Nanti juga kita bahas tuh jenis jerawat tuh ada apa aja. Tapi kalau ngomongin jenis jerawat itu sendiri, dia muncul di kulit, di bagian atau lapisan kulit yang mana sih, Dok? Berarti kita masuknya ke anatomi kulit berarti ya? Boleh. Nah kalau anatomi kulit kita bagi jadi 3 lapisan. Jadi kita ada lapisan yang paling atas, lapisan yang tengah, lapisan yang paling bawah gitu ya. Kalau yang lapisan atas kita sebutnya sih kalau di bahasa kedokteran epidermis gitu ya. Epidermis biasanya tuh mengandung banyak sel pigmen ya, dan juga sel kulit mati biasanya itu numpuk di situ. Kemudian yang kedua ada lapisan dermis namanya. Nah, di dermis itulah, di situ banyak tuh kelenjar pilosebasianya di situ, kemudian kelenjar minyak di situ, saraf di situ. Nah, mulainya itu memang dari dermis gitu. Dari dermis yang kemudian nanti bisa terinfeksi, bisa dia melebar ke lapisan yang epidermis. Gitu. Kalau yang lapisan bawah itu kita sebut sebagai hipodermis atau lapisan basal. Jadi dia isinya tuh lemak, di mana dia ya fungsinya melindungi tubuh kita ya dari trauma luar misalnya gitu. Jadi ada 3 itu di lapisan sekulit yang setipis ini gitu ya. Itu benar-benar bisa muncul jerawatnya itu dari lapisan yang dermis. Ya. Tidak mungkin akan dari yang paling bawah. Biasanya kebanyakan karena penyumbatannya terjadi di kelenjar si pilosebasea itu yang adanya di dermis. Gitu. Jadi mulai memang di lapisan tengah yang kemudian bisa muncul ke lapisan yang paling atas. Oke. Tapi sebenarnya kalau jerawat itu sendiri gitu ya. Kalau tadi anatomi kulit, sekarang ke jenis kulitnya kan selama ini kan kita mengenal kayak ada yang jenis berminyak gitu ya, ada yang sensitif, ada yang normal lah gitu, atau yang kombinasi katanya gitu ya. Itu ada nggak sih jenis-jenis kulit yang kayaknya ini yang berminyak katanya lebih, berminyak itu kayak mungkin urusannya sama yang tadi ya, sebumnya kebanyakan gitu. Itu bisa berisiko lebih besar mengalami jerawat? Benar. Jadi kalau misalnya tipe kombinasi kita sebut sebagai acne prone skin, itu biasanya orang-orang yang lebih mudah terjadi jerawat. Itu pada wajah-wajah yang memang berminyak dan juga yang kombinasi gitu. Itu lebih mudah terjadi jerawat. Tapi jangan salah, orang yang kulitnya kering itu juga bisa timbul jerawat loh. Gitu. Kenapa? Karena kulit yang kering tuh biasanya barrier skinnya tuh rusak. Sehingga dia mudah terinfeksi si bakteri penyebab jerawat itu sendiri gitu. Oke, jadi kalau kita menilik pada jenis-jenis kulit itu sendiri, apakah ini berarti bahwa semua jenis kulit juga berisiko? Ya, benar. Jadi semua jenis kulit itu bisa berisiko terjadi jerawat, tapi prevalensinya itu lebih tinggi pada yang kulit berminyak dan juga yang kulit yang kombinasi. Kulit yang kombinasi. Tapi kan gini Dok, kadang-kadang itu ada orang yang berminyaknya itu hanya di T-zone-nya aja gitu. Itu gimana? Itu kombinasi namanya. Itu kulit kombinasi namanya. Oke. Berarti itu yang disebut kombinasi gitu ya. Jadi memang kalau kita punya kulit yang berminyak gitu ya harus berhati-hati, apalagi yang di T-zone-nya aja yang kombinasi gitu ya. Oke, dan nanti kita lanjut lagi ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021 290 3244 atau di Instagram kami di @theifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas bagaimana cara yang jitu, cara yang paling oke untuk menghilangkan jerawat yang membandel. Nah, kalau Anda punya pertanyaan, boleh ya tanya-tanya di 021 290 3244 atau di Instagram kami di @theifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Imelia Andianto, dokter beauty klinik dari Rumah Sakit IMC Cikarang. Tapi Dok, gini, kalau kita ngomongin jerawat, selama ini tuh kita mungkin untuk sebagian orang karena yang paling banyak dilihat itu di muka gitu ya. Tapi ternyata waktu itu pernah saya itu baca kalau nggak salah ya, entah di mana gitu, jerawat juga muncul di punggung ya. Itu maksudnya itu jerawat yang sama dengan di muka kah atau gimana? Maksudnya kayak itu bisa seluruh tubuh bisa muncul jerawat atau gimana sih Dok? Ya, jadi biasanya jerawat itu bisa timbul pada area-area yang memang punya folikel kelenjar minyaknya itu yang padat gitu. Di mana aja? Biasanya memang paling banyak tuh di area wajah ya. Kemudian area leher juga bisa. Oh, ada jerawat di leher? Leher juga bisa. Kemudian punggung itu juga banyak ya. Itu juga bisa timbul jerawat. Juga di bahu itu juga bisa. Jadi nggak cuma hanya di wajah aja, tapi beberapa bagian tubuh yang punya folikel minyak yang padat itu juga bisa timbul.
Oh, karena selama ini kita tahunya mungkin di muka karena yang kelihatan kali ya, Dok. Kayak kalau baju kan mungkin di punggung nggak kelihatan karena ketutup baju. Itu juga bisa menimbulkan jerawat di situ ya? Bisa. Oh, oke. Itu biasanya penyebabnya sama kah? Sama, gitu. Apalagi kalau misalnya di badan tuh biasanya karena penggunaan baju yang oklusif, jadi yang ketat gitu ya. Sehingga pada saat berkeringat gitu kan, kemudian ada berkeringat, kotoran ya masuk ke pori-pori sehingga timbul jerawat pada punggung gitu. Oh, oke. Jadi pemakaian baju pun juga berpengaruh gitu ya? Berpengaruh. Ketat atau enggak dan jenis kainnya mungkin ya, Dok ya, menyerap keringat atau enggaknya gitu ya. Oke. Tapi kalau kita ngomongin dengan jenis jerawat, Dok. Tadi kan jenis kulit, sekarang jenis jerawat. Kayaknya selama ini kita paling dengar tuh jerawat batu itu paling susah banget gitu ya. Itu sebenarnya jenis jerawat tuh ada berapa aja sih? Maksudnya kayak selama ini kan kita ya jerawat aja gitu. Kalau jerawat sendiri yang aku bilang tadi, dia ada 2. Jadi ada yang meradang dan tidak meradang. Oh, jadi tidak ada yang istilah batu dan bukan batu dan lain sebagainya gitu? Nanti kalau misalnya yang jerawat yang tidak meradang, itu yang tadi kan sebut itu, komedo itu. Tapi kalau yang meradang bentuknya macam-macam, Mas Raden. Jadi ada yang bentuknya seperti benjolan, ya kan? Benjolan itu kita sebut sebagai papul namanya. Papul? Kemudian ada yang bentuknya, ada kan jerawat yang kayak nanahnya. Nah, itu sebutnya pustul namanya. Tapi kalau misalnya dia besar, udah nodul. Jadi itu yang disebut sebagai jerawat batu tadi. Apalagi kalau nodulnya sudah besar-besar berkelompok, nah itu namanya jerawat batu. Jerawat akne conglobata namanya. Aduh, gitu. bisa pula itu jerawat berkelompok ya. Iya. Udah satu aja bikin pusing, berkelompok pula dia kan. Aduh, ada-ada aja nih si jerawat ya. Tapi kalau kita ngomongin biasanya nih ya, antara laki-laki dan perempuan, meskipun tadi kan sudah disebutkan segala range usia itu bisa mengalami jerawat. Oke, itu masalah range usia. Kalau jenis kelamin, cewek atau cowok, karena selama ini kayak kita nggak ngerti ya, karena mungkin yang di luar sana ada namanya acne fighters gitu ya, pejuang jerawat, dan rata-ratanya itu biasanya cewek gitu, karena mereka concern banget di kejerawatan ini gitu. Tapi sebenarnya kalau antara laki-laki dan perempuan, mana yang lebih berisiko? Kalau yang lebih beresiko dan berjerawat sebenarnya juga perempuan dan juga laki-laki punya potensi yang sama untuk berjerawat gitu. Tapi memang kalau misalnya pra remaja biasanya memang lebih banyak tuh pada laki-laki karena mungkin dari hormon testosteronnya ya. Kemudian kalau pasca remaja biasa lebih banyak memang dialami oleh wanita biasanya gitu. Nah, ngomongin wanita, biasanya nih kalau sebelum menstruasi kan biasanya wanita mengalami jerawat ya. Maksudnya itu jerawat karena kotoran kah atau karena hormonal atau gimana? Nah, kalau misalnya rata-rata pasienku tuh 1 minggu biasanya sebelum mens ya. Iya tuh. Itu timbul jerawat, pasti dia breakout gitu ya. Itu biasanya karena si hormonal gitu. Jadi karena memang kalau misalnya pada saat pre-menstruasi itu hormon si estrogennya tuh turun, Mas, gitu. Nah, ternyata hormon estrogen ini fungsinya untuk menekan peradangan atau menekan akne. Jadi pada saat dia turun, jadi tidak ada yang menekan si akne itu sehingga ya timbullah jerawat sebelum menstruasi gitu. Berarti untuk orang-orang yang menopause aman dong, Dok, dari akne karena kan estrogennya drastis turun. Nah, kalau misalnya estrogennya turun kan biasa dikombinasi sih dengan terapi hormonal biasanya kalau menopause gitu. Dikasih estrogen pengganti. Oh, gitu. Kalau untuk yang melakukan terapi hormonal gitu ya. Oke. Nah, sekarang gini, kalau menuju ke jerawat itu biasanya ya, kalau kita pengalaman pribadi kita juga kayak sebelum akhirnya dia meradang itu kayak agak menjol dikit dan ada rasa nggak enak lagi. Itu tuh memang selalu jadi awal mula si jerawat muncul atau bisa jadi setiap orang akan mengalami kasus yang berbeda? Jadi sebenarnya kalau misalnya awalnya mungkin baru komedo aja, Mas. Awalnya beruntusan gitu ya, nggak sakit, nggak ada rasa. Tapi mungkin orangnya iseng gitu kan, dipegang-pegang, dipencet-pencet. Akhirnya kan ada perpindahan nih, bakteri mungkin dari tangan ke wajah misalnya. Sehingga ya timbul infeksi bakteri, akhirnya bisa timbul si akne yang meradang itu gitu. Tapi sebenarnya kalau akne itu, si jerawat, dia mulai dari muncul sampai akhirnya hilang, mateng kali ya, Dok ya, mateng itu bisa berlangsung berapa lama? Tergantung masing-masing orang. Kalau misalnya memang dia penanganannya tepat, dia lebih cepat hilangnya. Tapi kalau misalnya lama, kemudian gonta-ganti kosmetik atau kebiasaannya juga nggak diperbaiki, itu bisa lama dan akhirnya bisa menyebabkan lebih peradangan lebih dalam. Dan yang kita takutkan itu si bopeng atau skar akne gitu. Jadi
Tapi itu sebenarnya kalau didiemin aja dia bakal hilang sendiri nggak sih? Ini self-limiting disease sebenarnya. Oh, self-limiting disease? Ya, sebenarnya bisa sembuh sendiri tanpa, maksudnya tanpa pengobatan sebenarnya bisa sembuh sendiri. Cuma kadang-kadang kan mungkin orang nggak pede gitu ya. Jadi diterapinya dengan yang macam-macam atau nggak sabaran sehingga dipencet misalnya gitu kan. Nah itu bisa berpengaruh pada sequelenya yaitu si bopeng itu. Oke, tapi ada nggak dok kayak mungkin kebiasaan sehari-hari kita yang kita nggak sadar kita sering lakukan. Kayak tadi ya contohnya kayak megang kulit, megang muka segala macem. Atau juga mungkin kebiasaan-kebiasaan lain yang sering kita abaikan gitu ya. Dari mungkin pemilihan sabun muka, pemilihan sekarang itu kayak banyak banget skincare dengan kandungan-kandungan tertentu. Maksudnya kayak sekarang kan orang sudah lumrah banget ya orang pakai skincare ya. Mulai dari face washnya sampai ya tonernya segala macam serum apalah segala macam. Itu sebenarnya ada nggak kebiasaan-kebiasaan bahkan mungkin yang kita kenal kebiasaan baik nih pakai skincare dan lain sebagainya yang ternyata itu bisa berujung pada jerawat gitu dok. Yang mungkin setiap hari kita bisa lakuin itu gitu. Jadi kalau misalnya dari kita harus tahu jenis kulit kita dulu sebenarnya ya. Jadi kalau misal untuk yang kulit berminyak kita jangan pilih pilih sabunnya harus bijak gitu ya. Jangan asal ini bagus nih flash sale langsung dipakai gitu ya. Nah itu nggak bisa juga. Jadi harus cari sabun yang low pH. Karena kan kulit kita tuh asam mas. Jadi kita harus pilih sabunnya itu yang memang agak sedikit sama dengan pH kulit kita gitu kan. Nah yang misalnya yang tanpa pewarna, low pH, bebas minyak, bebas alkohol gitu kan. Nah nanti itu semua bagus tuh untuk kulit yang berminyak ya. Jadi kalau untuk sabun-sabun yang kira-kira nih mas lihat ya kalau misalnya banyak sabunnya, banyak busanya, terus setelah kita pakai kemudian kulit kita rasanya kayak tertarik gitu ya, kayak kenceng, itu berarti nggak bagus buat kulit kita. Oh gitu? Itu sifatnya basah gitu. Nah kalau misalnya nggak bagus buat barrier skin kita ya lebih gampang terjadinya suatu infeksi gitu. Oh justru kayak kita ngerasa tuh selama ini wah kenceng nih gitu ya, ternyata bukan. Ya, apalagi misal sabun-sabun yang memang pada saat diusapkan di wajah busanya tuh banyak banget gitu kan. Nah itu kurang bagus sih untuk kulit kita gitu. Jadi yang bagus tuh yang apa? Yang malah yang malah kayak masih licin atau malah busanya tuh jarang gitu. Oh, oke. Oh, jadi nggak boleh ya yang berbusa banyak udah kayak nyuci motor tuh pakai steam gitu kan, pakai steam salju ya. Berbusa pula di mukanya kan. Iya. Oke, Dok, sebelum lanjut ini DM Instagram saya bacakan ya ini dari Pak Berry. Oke. Pak Berry. Dok, cowok nih yang nanya ya berarti ya. Wah, keren nih. Dok, di wajah saya itu ada seperti jerawat tapi kecil-kecil dan udah bertahun-tahun kayak jerawat batu gitu. Oh, kecil-kecil beruntus kali ya, Dok. Beruntus. Dulu pernah saya congkel tuh dok pakai jarum lalu keluar putih-putihnya tapi jadi bopeng. Oke, cara ngilangin jerawat yang seperti itu gimana ya dok? Terima kasih. Itu jerawat dok? Itu jerawat, komedo kan namanya. Oh, gitu. Tapi dia beruntus dok. Ya, kalau komedo itu beruntus? Iya beruntus, tapi memang dilihat dulu mungkin dia walaupun komedo tapi tingkat parahnya juga ada gitu kan. Misalnya dihitung tuh mas jumlah komedonya. Kalau misalnya dia yang hitung ya. Kalau banyak ya menyeluruh misalnya ya, menyeluruh banyak beruntus-beruntus gitu kan. Nah mungkin misalnya dilihatlah lebih dari 100 nih kayaknya. Mungkin itu masuknya ke akne yang berat dan itu harus terapi sebenarnya gitu. Jadi kalau kondisi seperti itu ya sebaiknya sih konsultasikan langsung sih sama dokter ya. Jadi mungkin nanti dokter yang ngatur dan asal jangan dipencet-pencet, apalagi ditusuk pakai jarum gitu kan ya. Nah jarumnya takutnya kan ada bakteri malah akhirnya jadi bopeng akhirnya gitu. Kalau udah bopeng gitu masih ada cara untuk kembali nggak sih dok? Kalau pengobatan jerawat yang lagi beruntus-beruntus lebih gampang dibandingin yang si scarnya itu, dibandingin si bopengnya itu. Karena kalau bopengnya nggak terlalu sampai bisa sempurna kembali gitu ya, pasti ada samar mungkin tapi nggak bisa mulus seperti kulit yang normal gitu. Tapi ini tuh sampai dia menahun loh Pak Berry. Iya emang menahun. Bener-bener menahun. Maksudnya selama bertahun-tahun itu terjadi, itu ada keluhan apa nggak sih dok kalau kayak gitu? Nah mungkin pasiennya jarang eksfoliasi. Mungkin jarang ngelupasin si sel kulit mati karena kan memang secara alami kulit kita tumbuh terus gitu ya, terus melepaskan sel kulit mati setiap 1 bulan sekali. Kalau nggak dikelupas, nggak dieksfoliasi, dia numpuk terus. Ujungnya ya selalu terjadi sumbatan pada kulit wajah. Dan akhirnya timbullah komedo yang terus menerus. Oke, berarti sebenarnya kalau kayak gitu untuk eksfoliasi itu harus dibantu untuk mengelupaskan. Ya memang, dan eksfoliasi itu harus misalnya minimal tuh 1 minggu itu 1 kali loh.
gitu. Oh, selama ini tuh kita kenal kalau di klinik atau apapun itu namanya itu kayak peeling gitu. Ya, benar. Itu peeling juga salah satu eksfoliasi dengan menggunakan chemical gitu. Oh, dengan bantuan gitu ya? Itu aman nggak sebenarnya kalau kayak gitu? Aman, tapi dilihat dulu ya kondisi mukanya ya, kondisi muka pasiennya. Kalau misalnya pada orang yang berjerawat parah, ya jangan eksfoliasi pakai scrub, itu nggak boleh gitu. Lebih baik dengan pakai yang chemical karena dia lebih soft gitu. Tapi kalau kulit yang normal, tidak ada maksudnya keluhan, boleh-boleh aja pakai scrub gitu. Nah itu kan kita nggak ngerti maksudnya kulit kita seperti apa kan. Biasanya kalau orang mau peeling konsultasi dulu nggak sih untuk kita, oh ini jenis mukanya begini lagi jerawat atau enggak segala macam, itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Iya, disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis kulitnya gitu. Oh, kan selama ini kita dengar kayak untuk peeling untuk menghindari munculnya jerawat segala macam itu sebulan sekali, tapi tadi dokter menyebutkan bisa seminggu sekali. Itu kalau di rumah ya dengan sikal. Oh, ya, gitu. Sikal. Tidak bantuan chemical gitu ya. Gitu. Oke ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Pak Berry ya. Dan sering-sering eksfoliasi ya supaya itu kulitnya bisa berganti lebih cepat dan maksimal supaya nggak terjadi jerawat-jerawat tadi yang membandel sampai menahun ya dok ya. Itu kebayang gimana bertahun-tahun dengan hidup dengan jerawat gitu ya. Oke, thank you ya Pak Berry ya sudah menghubungi kami. Nanti kita lanjut lagi ya dok ya di segmen terakhir ya dok ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Saat. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Saat ini, kita masih membahas seputar gimana cara menghilangkan jerawat dengan cara yang paling jitu. Kita masih bersama dengan Dr. Imelia Andianto, dokter beauty klinik dari Rumah Sakit IMC Cikarang. Oke dok, sekarang kalau sudah terjadi itu jerawat gitu ya, kan banyak yang bingung nih dok. Kan akhirnya tuh selama ini kita kayak jadi dokter shopping ya, kayak atau mungkin skincare shopping gitu ya, yang kayak dari satu dokter ke dokter yang lain, atau karena mungkin malu ke dokter, kayak ambil yang instan aja deh, kita beli produk skincare aja. Jadi kayak baru seminggu nggak ngefek, baru sebulan nggak efek, ganti lagi. Akhirnya ganti terus setiap bulan bahkan setiap minggu mungkin. Nah ketika kita sudah ada jerawat, yang terbaik itu apa yang harus dilakukan? Kalau misalnya kita udah timbul jerawat, yang pertama yang kita lakukan adalah kita harus tahu kenapa nih kita timbul jerawat gitu. Jadi biar kita tahu penyebab pastinya nih apa gitu kan. Yang kedua adalah ya harus bijaksana nih memilih produk gitu ya. Nah betul. Harus dilihat dulu kandungannya apa misalnya gitu kan. Terus harus dicek dulu nih, misalnya jangan seminggu nggak cocok langsung ganti, seminggu nggak cocok. Kan jadi kulitnya juga bingung gitu ya. Jadi mungkin perlu waktu misalnya kurang lebih 3 bulan coba pakai dulu misalnya. Kalau ternyata tidak ada perubahan dengan memakai skincare tersebut, ya boleh dikonsultasikan dengan dokternya gitu. Oke. Tapi sebenarnya kalau ngomongin jerawat ini gitu ya, kalau akhirnya dia udah membandel banget, bahkan bertahun-tahun, itu kayak ada terapi mungkin ya, kalau langsung ke klinik gitu, itu ada terapi-terapi apa sih dok yang mungkin kasus yang pernah dokter Imel temukan deh seputar jerawat gitu? Biasanya kalau untuk kasus-kasus seperti itu, ya biasa kalau di klinik yang kita sebut sebagai acne conglobata itu ya, jerawat batu itu ya. Biasa kalau di klinik sih yang kita lakukan bisa dia menggunakan chemical peeling khusus untuk jerawat ya, atau juga kalau misalnya peradangannya berlebih kita bisa suntik intralesi gitu kan, suntik langsung di jerawatnya untuk mengurangi peradangannya gitu. Dan supaya dia tidak terjadi si bopeng itu, skar akne itu. Kemudian yang lainnya kalau misal komedo, misal ada komedo banyak gitu kan, yang tadi kayak kata Pak Berry tadi ya. Pak Berry tadi, itu yang mungkin bisa dilakukan kayak misalnya mengeluarkan dengan acne surgery namanya, itu dengan ekstraksi komedo, dikeluarin komedo satu-satu itu gitu. Yang dipencet pakai alat. Ya, itu memang harus. Itu. Nah, kalau misalnya jangan sampai deh kalau misalnya sampai komedo tuh kemudian timbul bisa menjadi akne yang meradang aja gitu. Karena yang susah itu ngobatin bekasnya dan juga si bopengnya gitu yang susah. Oke. Tapi sebenarnya yang tidak meradang itu bisa berujung pada meradang juga nggak sih dok? Bisa-bisa aja sih. Bisa-bisa aja kalau misalnya itu terkontaminasi oleh si infeksi bakteri gitu kan. Nah kalau akhirnya kayak perawatan nih, terapi ini segala macam lah gitu. Terus kemudian hilanglah itu jerawat gitu ya. Itu kalau ada faktor-faktor yang tadi kita ngomongin internal eksternal, kalau akhirnya terjadi lagi bisa muncul lagi dong? Bisa.
Bisa lah, bisa muncul lagi. Makanya kenapa kita ya harus benar-benar membersihkan wajah dengan baik dan benar juga sih ya. Pola makan juga harus kita atur gitu kan. Itu sih. Nah kalau akhirnya kayak akne itu kan akan meninggalkan scar. Dan itu kadang-kadang scarnya juga jerawatnya hilang, scarnya nambah stres lagi nih. Karena ngilanginnya juga lumayan effort juga gitu ya. Itu kulit akan meregenerasi terus sehingga akhirnya scar itu bisa benar-benar hilang nggak sih dok? Atau kalau scar agak berat ya, misalnya kayak noda gitu kan pasti ada noda kan, itu bisa hilang nggak sih? Kalau noda bisa hilang dengan ya dengan menggunakan yang misalnya turunan vitamin A misalnya, itu dia juga bisa mengikis sih si sel pigmen bekas jerawatnya. Gitu dengan penggunaan tabir surya misalnya sunscreen itu juga jangan lupa itu harus pakai juga. Tapi yang pasti kalau untuk yang bopeng itu memang agak susah sih ya gitu. Jadi memang perlu treatment nggak cuma 1 kali, bisa sampai 4 kali, 5 kali gitu kan. Dan progresnya bisa lebih dari 1 tahun dan 2 tahun. Dan itu pun nggak sembuh sempurna gitu kan, tapi menyamarkan ya gitu. Tapi maksudnya yang dimaksud bopeng itu maksudnya bopeng karena jerawat dan akhirnya kan selama ini kita kayak nggak tahu ya, mungkin saya pernah baca itu kayak di laser gitu. Itu ngefek nggak sih? Bisa, jadi macam-macam treatmentnya Mas. Jadi bisa kalau khusus untuk bopeng gitu ya, itu bisa yang pertama kita pakai micro needling namanya derma roller bisa. Dengan laser bisa juga namanya laser ablatif ya, atau CO2 gitu kan. Atau dengan subsisi, nah yang lagi ngetren tuh subsisi dengan menggunakan DNA salmon biasanya. Jadi subsisi itu kayak kita melepaskan jaringan ikat di bawahnya, karena kan kalau bopeng itu kan ada jaringan ikat di bawahnya ya. Jadi kita lepaskan kemudian kita isi DNA salmon untuk merangsang si kolagennya itu. Tapi pada intinya semua treatmentnya itu adalah untuk merangsang si sel kolagen supaya penyembuhannya bisa maksimal. Nah itu dia, sekarang juga banyak orang mengatasi kayak mencegah jerawat dan lain sebagainya dengan facial wash yang ada kolagennya. Itu sebenarnya masuk ke kulit nggak sih dok? Kan cuma sebentar aja tuh. Tapi yang paling penting sih pilih sabun itu yang benar-benar yang aku sebut tadi itu ya. Yang gentle, kemudian bebas minyak, bebas alkohol, dan juga low pH sih. Jadi kalau kandungan yang lainnya ada ya itu ya boleh-boleh aja sih. Tambahan gitu ya. Oke, jadi memang kembali lagi kalau kita mau merawat kulit muka terutama gitu ya, harus disesuaikan dengan jenisnya. Dan kalau bisa dibaca tuh ya dok ya, bahan-bahannya apa aja gitu ya, supaya bisa pas dan bisa bermanfaat. Oke, thank you dok. Semoga ini menjadi ilmu baru buat kita untuk menjaga kesehatan kulit dan gak jerawatan lagi. Terima kasih ya dok ya, sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit IMC Cikarang. Selamat pagi. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Imel. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif dan menenangkan hati hanya di platform The Eye Plus. Saya Raden Mada pamit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Senin yang indah ini. Sampai jumpa.